saya mau kasih sedikit penjelasan pada kalian semuanya, gimana sih atau apa sih yang perlu kita persiapkan itu sebelum interview majikan seperti itu. Jadi untuk kondisi saat ini itu kan sekarang kita itu bisa daring ataupun kita juga bisa sekolah lewat online kayak gitu. Untuk belajar bahasa kita nggak harus seperti dulu ya. Kalau dulu itu kan kita harus di PT sampai berbulan-bulan kayak gitu kan. Tapi kalau untuk sekarang kita ke PT itu hanya untuk seperlunya saja. Artinya di sini kita sekolahnya itu lewat online ataupun sekolah dari rumah saja seperti itu. Jadi di sini 6 hal yang perlu kalian persiapkan ketika mau interview majikan, yaitu yang pertama yaitu bahasa. Di sini artinya kalian usahakan sebelum interview majikan itu kalian harus bisa menguasai bahasanya dulu. Jadi tujuan Hong Kong. Jadi kalau kalian punya tujuan Hong Kong, artinya di sini kalian harus bisa menguasai bahasa Hong Kong, artinya yaitu bahasa Kantonis. Jadi setelah kalian menguasai bahasa Kantonis secara otomatis, ketika majikan ataupun agent kasih pertanyaan atau interview kalian, itu kalian bisa jawab dengan lancar seperti itu. Terus yang kedua yang perlu kalian persiapkan adalah kaisu jike-nya kalian atau perkenalan diri kalian. Karena di sini kebanyakan yang ditanyakan agensi ataupun majikan itu ialah tentang diri kalian, dari nama kalian siapa, terus kalian pernah bekerja di mana kayak gitu. Jadi kaisu jike itu kan kita juga dapat dari PT ya. Jadi itu kalian harus bener-bener bisa hafal di luar kepala kayak gitu. Jadi nama, terus pengalaman kerja, pernah bekerja di mana, pernah jaga apa aja, berapa lama itu. Jadi kalian itu harus bisa hafal di luar kepala seperti itu. Yang kedua tadi yaitu kaisujiki. Terus yang ketiga di sini kalian harus usahakan untuk tepat waktu. Jadi sebelum kita interview majikan itu biasanya kita akan dikasih tahu orang PT. Jadi kita akan dikasih tahu sama orang PT langsung, atau kalau enggak kita juga akan dikasih tahu sama agent langsung yang dari Hong Kong. Mereka akan WhatsApp kita dan mereka akan kasih tahu kita kalau mau ada majikan yang mau interview jam segini, hari ini, terus tanggal berapa, hari apa, jam berapa gitu kita akan dikasih tahu. Jadi usahakan kita harus benar-benar on time di jam itu. Jadi meskipun di sini terkadang agent itu dia nggak on time, kadang ya biasalah, kadang ngulur waktu setengah jam bahkan 1 jam kayak gitu juga bisa. Tapi usahakan kita harus tepat waktu dan usahakan kita yang nunggu, bukan agent atau majikannya yang nunggu seperti itu. Jadi kita harus tepat waktu. Terus yang keempat, kita harus berpenampilan rapi dan juga sopan. Artinya di sini biasa kalau yang di rumah terbiasa pakai baju tidur atau apa kayak gitu, kita harus pakai baju yang lebih rapi kayak gitu loh dan sopan. Karena penampilan itu juga salah satu apa ya, aura yang membuat kita itu gimana ya, artinya usahakan pokoknya penampilan kalian itu serapi mungkin kayak gitu. Terus yang kelima itu adalah body language. Artinya kalau bisa kalian itu biasanya kan kita pakai HP itu ya, kalau bisa HP-nya itu kalian taruh dan supaya dia itu nggak goyang-goyang gitu loh guys videonya. Jadi HP kalian taruh, jadi kan kalian bisa mengekspresikan aura kalian, badan kalian kayak gitu loh. Jadi ketika majikan ataupun agensi telepon, kalian itu bisa dengan tegap, dengan tegas menjawab, dan juga jangan lupa senyum kayak gitu. Jadi yang paling utama itu adalah senyum kalian seperti itu. Karena kebanyakan agent atau majikan kan otomatis pasti suka sama orang-orang mereka yang murah senyum kayak gitu. Terus tadi apa, body language artinya itu selalu tersenyum ketika ditanya agensi ataupun majikan kayak gitu. Terus yang keenam yaitu usahakan
kalian itu mempunyai aura dan kesan yang positif. Artinya di sini ketika agent ataupun majikan telepon, kalian harus jawab dengan kata-kata yang membuat agent ataupun majikan itu teringat-ingat terus, terngiang-ngiang terus kayak gitu loh. Oke, seperti contoh suatu kelebihan kalian kayak gitu ya. Kalian pernah bekerja selama berapa tahun di satu majikan itu kayak gitu. Kalau contoh kalian punya pengalaman pernah bekerja secara selama 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, bahkan 7 tahun ataupun bahkan lebih lama lagi dari itu dengan satu majikan, itu kan artinya prestasi kalian itu benar-benar sangat bagus sekali kayak gitu kan. Tapi untuk kalian yang non uh, bisa menguasai bahasa itu aja udah lebih dari cukup sebenarnya untuk kalian yang non ya, karena untuk kita belajar bahasa itu kan juga gak mudah. Jadi mereka juga pasti memahami kayak gitu loh guys. Jadi intinya kasih aura dan kesan yang positif terhadap agensi dan majikan kayak gitu. Oke, jadi ini adalah 6 tips buat kalian yang perlu kalian persiapkan sebelum interview majikan seperti itu. Oke, terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.